Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafitri dari kelas M252. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang imbuhan, komposisi, dan juga pemajemukan. Yang pertama yaitu imbuhan, atau dalam istilah bahasa Indonesianya disebut afiksasi. Jadi, afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menambahkan imbuhan pada kata dasar. Pada materi imbuhan ini, dia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada prefix atau imbuhan di awal. Prefix adalah imbuhan yang letaknya di awal kata dasar. Jadi ketika kita menemukan kata yang huruf depannya ditambahi dengan imbuhan, berarti itu namanya prefix. Contoh imbuhan yang pertama yaitu imbuhan ber. Ini fungsinya untuk menyatakan melakukan suatu kegiatan atau memiliki sesuatu. Contoh katanya, jika kata dasar main kita tambah ber di depan kata dasarnya, itu akan berubah menjadi bermain. Contoh kalimatnya, adik sedang bermain di taman. Imbuhan yang kedua yaitu imbuhan me. Imbuhan ini menyatakan melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, kata dasar tulis jika kita tambah imbuhan me di depannya akan menjadi menulis. Perhatikan huruf T di awal kata dasar biasanya berubah menjadi N. Contoh kalimatnya, saya menulis surat untuk ibu. Imbuhan yang ketiga yaitu imbuhan ke, menyatakan tingkat atau keadaan. Biasanya digunakan untuk membentuk kata benda atau keterangan. Contohnya, jika kata dasarnya tua diberi kata imbuhan ke akan menjadi ketua. Contoh kalimatnya itu seperti menjadi ketua kelas di kelasnya. Yang keempat itu imbuhan ter. Imbuhan ter ini menyatakan paling atau menyatakan tidak sengaja. Contoh kata dasarnya, jika kata dasarnya itu tinggi terus ditambahkan kata imbuhan ter akan menjadi tertinggi. Contoh kalimat pada imbuhan ini yaitu gunung itu tertinggi di Indonesia. Yang kelima, imbuhan pen, berfungsi untuk menyatakan pelaku. Biasanya imbuhan ini berasal dari kata kerja yang berlawanan. Contoh kata dasarnya itu didik, menjadi pendidik jika ditambahkan imbuhan pen di depan kata dasar tersebut. Kalimatnya seperti saya adalah calon pendidik. Yang keenam, imbuhan pen. Mirip imbuhan pen juga menyatakan pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Contohnya, jika kata dasar kerja menjadi bekerja karena ditambahkan imbuhan pe di depannya. Contoh kalimatnya yaitu ia seorang pekerja keras. Yang ketujuh, ada imbuhan di. Imbuhan di adalah kebalikan dari me. Imbuhan ini menyatakan kata kerja pasif, artinya subjek dalam kalimat dikenai pekerjaan. Contohnya, jika kata dasarnya baca dan ditambahkan kata imbuhan di, maka katanya akan berubah menjadi dibaca. Contoh kalimatnya seperti buku itu sudah dibaca oleh Rini kemarin siang. Yang kedelapan, imbuhan se. Nah, imbuhan se ini untuk prefix adalah imbuhan se. Imbuhan ini menyatakan satu atau seluruh. Jika kata dasarnya kelas akan menjadi sekelas. Jadi dia menyatakan banyak. Kalimatnya contohnya itu seperti kami membeli baju untuk sekelas. Selanjutnya kita beralih ke jenis imbuhan yang kedua yaitu infix atau sisipan. Sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di tengah kata dasar. Biasanya kita temui pada kata-kata bentuk lama. Macam-macam sisipan, yang pertama yaitu sisipan L. Sisipan L diletakkan setelah huruf pertama kata dasar. Contohnya, kata dasar
pertama yaitu tunjuk. Kita sisipkan L setelah huruf T akan menjadi telunjuk. Kalimat contohnya yaitu seperti ibu menunjuk dengan jari telunjuk. Yang kedua yaitu sisipan M. Sisipan M juga diletakkan setelah huruf pertama. Contoh kata dasarnya yaitu getar menjadi gemetar. Contoh kalimatnya, suaranya terdengar gemetar saat berbicara. Yang ketiga yaitu sisipan R. Sisipan R diletakkan setelah huruf pertama. Contoh kata dasarnya yaitu gigi menjadi gerigi, yang artinya gigi-gigi tajam pada pisau. Kalimatnya yaitu pisau itu memiliki gerigi yang tajam. Jenis imbuhan yang terakhir adalah akhiran atau sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang letaknya di akhir kata dasar. Cara membacanya adalah dari depan baru kemudian diberi imbuhan di belakang. Macam-macam akhiran, yang pertama ada akhiran kan. Imbuhan kan berfungsi untuk menyatakan, menyebabkan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Contohnya dengan kata dasar beli ditambah dengan imbuhan kan di belakangnya akan menjadi belikan. Perhatikan penulisan yang benar ya. Saya belikan adik obat demam, karena subjeknya adalah saya yang menerima tindakan. Yang kedua, akhiran i. Imbuhan i menyatakan melakukan pada tempat atau objek tertentu. Jika kata dasarnya warna, akan ditambahkan imbuhan i di belakangnya akan menjadi warnai. Contoh kalimatnya yaitu tolong warnai gambar ini. Yang terakhir yaitu akhiran an. Imbuhan an menyatakan hasil, tempat, atau benda. Contoh kata dasarnya yaitu makan ditambah an menjadi makanan. Contoh kalimatnya, ibu menyiapkan makanan di meja. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang komposisi. Komposisi dalam bahasa Indonesia adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan dua kata atau lebih yang masing-masing masih memiliki makna asli. Hasil dari penggabungan ini disebut kata majemuk. Jenis komposisi ada 5. Yang pertama yaitu komposisi nominal. Komposisi nominal adalah gabungan kata benda dan kata benda. Contohnya, rumah dan sakit akan menjadi rumah sakit. Dengan contoh kalimatnya yaitu nenek dirawat di rumah sakit. Komposisi yang kedua yaitu komposisi verbal. Komposisi verbal adalah gabungan kata kerja dan kata kerja yang menyatakan kegiatan. Contohnya, keluar ditambah masuk menjadi keluar masuk. Kalimatnya seperti siswa keluar masuk kelas karena tidak ada guru. Yang ketiga, komposisi adjektifal. Komposisi adjektifal adalah gabungan kata sifat dan kata sifat. Contoh kalimatnya yaitu tinggi rendah. Kalimatnya itu guru menjelaskan tinggi rendah nada pada lagu. Yang keempat, komposisi koordinatif. Komposisi koordinatif adalah gabungan kata yang kedudukannya setara. Artinya, kedua kata memiliki posisi yang sama penting. Contohnya, seperti adik dan kakak. Kalimatnya, adik kakak itu saling membantu. Yang kelima, komposisi subordinatif. Komposisi subordinatif adalah gabungan kata yang tidak setara. Salah satu kata berfungsi menerangkan kata yang lain. Contohnya, buku dan cerita akan menjadi buku cerita. Kata cerita menerangkan jenis bukunya. Contoh kalimatnya yaitu saya membaca buku cerita tadi siang. Selanjutnya yaitu reduplikasi atau pengulangan. Mengulang seluruh atau sebagian kata. Contoh katanya yang pertama yaitu buku. Jika reduplikasi itu menjadi buku-buku. Kalimatnya itu buku-buku itu disusun rapi di rak buku. Contoh yang kedua yaitu anak. Jika di dalam reduplikasi akan menjadi anak-anak. Contoh kalimatnya, anak-anak sedang belajar di kelas. Yang terakhir, contoh kalimat reduplikasi yaitu sayur akan menjadi sayur mayur. Contoh kalimatnya itu ibu membeli sayur mayur di pasar.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.